untuk topik kita sekarang adalah tentang desain prinsip atau prinsip perancangan komputasi kognitif atau cognitive computing. Nah, untuk itu kita coba lihat dulu kenapa penting memperhatikan prinsip ini. Ya, jadi cognitive science itu sebenarnya berkepentingan dalam hal bagaimana mencapai suatu atau bagaimana mendapatkan suatu eh, task ya, atau dapat melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks ya. Dan diantaranya itu adalah persepsi, belajar, mengingat, berpikir, memprediksi, menyimpulkan, atau mungkin juga problem solving, membuat keputusan, membuat rencana, dan moving around. Jadi bagaimana kita bisa bermanuver, memilih, dan mengganti suatu posisi, atau bagaimana kita bisa berubah uh, tempat atau berpindah tempat. Oke, jadi perhatikan, cognitive science itu berupaya memahami dari sudut pandang persepsi, belajar, dan seterusnya. Nah, inilah ciri-ciri atau inilah kemampuan yang dimiliki oleh sesuatu yang disebut dengan pintar atau intelijen, gitu ya. Nah, sehingga kemudian dari sini mungkin ada beberapa di antaranya atau bahkan semuanya bisa diterapkan ke domain lain. Jadi idenya di situ ya. Jadi ada proses bagaimana kita memaknai, bagaimana kita belajar, bagaimana manusia mengingat, bagaimana berpikir, dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu maka dipelajari ya, sehingga goalsnya atau tujuannya adalah bagaimana menjelaskan hal-hal yang barusan kita diktekan itu secara saintifik bisa dijelaskan. Kenapa mengingat seperti itu, kenapa belajar seperti itu, dan seterusnya. Dan bagaimana interaksi satu sama lain, keterkaitan satu sama lain. Kita mampu menarik kesimpulan karena mengingat dan menarik pelajaran. Dan kita berpikir dan kita bisa jadi apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang kita maknai, gitu ya. Nah, jadi hal-hal ini kemudian menjadi uh, fokus perhatian bagaimana sekiranya ini ditransfer ya. Jadi bagaimana kita membangun sesuatu atau merancang sesuatu, katakanlah yang punya kemampuan persepsi misalkan ya. Nah, dari sanalah kemudian perlu memahami apa yang kemudian kita sebut sebagai design principle ya. Oke. Jadi kenapa disebut prinsip ya? Jadi prinsip berarti sebenarnya bisa tidak secara persis diterapkan ya. Jadi secara prinsip itu bersifat sangat umum ya. Jadi bisa prinsipnya diterima misalkan seperti itu ya. Secara prinsip bisa dipahami, tapi belum tentu bisa dijalankan secara langsung. Tapi memerlukan beberapa aksi dan tindakan agar secara konkret bisa dieksekusi ya. Jadi
Makanya di sini yang disebut dengan desain prinsip berarti ide dasar terakomodasi. Contoh, tadi salah satu yang paling kita familiar adalah sebagai teknologi komputer adalah yang disebut dengan mengingat, ya, remembering. Ini adalah suatu yang sangat revolusioner, yaitu ditemukannya memori. Ya, dengan memori itu bagaimana manusia memanfaatkan memorinya dan bagaimana komputer memanfaatkan memori itu tidak sama persis, tetapi secara prinsip ada sama. Itu idenya, ya. Jadi prinsip. Jadi prinsip memori berarti ada yang diakomodasi, ada yang diadaptasi, dan ada beberapa barangkali dimodifikasi sedemikian. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih fokus, lebih detail, maka komputasi kognitif itu atau spesifiknya sistem komputasi kognitif itu banyak bergantung pada apa yang disebut dengan korpus. Oke, jadi korpus sekarang menjadi sentral isu di sini, di mana dengan adanya korpus dan korpus itu mematuhi beberapa aturan dan asumsi plus sejumlah algoritma, maka beberapa pertanyaan bisa dijawab, ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau korpus kita analogikan sebagai sejumlah fakta tentang suatu subjek, ya. Jadi korpus itu atau korpora kalau pluralnya adalah body of knowledge atau sekumpulan pengetahuan tentang sesuatu. Nah, artinya kalau kita punya alat yang disebut dengan algoritma, maka kita bisa menelusuri korpus tersebut. Contoh sederhana adalah bagaimana misalkan semua Wikipedia yang ada dalam berbagai bahasa, ya, dimanfaatkan sebagai korpus. Oke, jadi artinya Wikipedia yang bisa diakses secara komputer diberlakukan sebagai korpus, maka bisa menjadi bahan untuk alat Google Translate. Jadi bisa menerjemahkan ke berbagai bahasa, dan semua yang satu bahasa digunakan sebagai rujukan untuk acuan, ya. Berarti korpus di sana lebih fokus pada bagaimana menerjemahkan atau translating from one language to another, gitu ya. Nah, jadi korpus tadi saya katakan sebagai isu sentral karena dengan asumsi kalau kita bicara prinsip tadi yang kita ambil adalah tentang mengingat, ya. Nah, jadi tentu kenapa disebut prinsip? Nah, ketika diimplementasikan, bagaimana misalkan teknologi penerjemah, bagaimana ide menerjemahkan oleh manusia tentu berbeda dengan oleh komputer. Manusia sendiri bisa berpikir, komputer tidak bisa berpikir seperti manusia. Oleh karena itu, yang diambil adalah prinsipnya, dan implikasi dari itu maka ada sesuatu yang harus dilakukan terhadap sejumlah data tadi yang dibuat sebagai korpus atau sebagai body of knowledge atau kumpulan pengetahuan atau sebagai referensi.
ada sesuatu yang harus diterapkan. Misalkan dia harus disusun sedemikian mengikuti katakanlah struktur-struktur tertentu, atau mungkin juga dia harus dikasih rujukan yang berbeda. Jadi misalkan tadi kalau saya menggunakan contoh Wikipedia, maka untuk satu bahasa dikumpulkan beberapa wikinya yang dari sana kemudian keragamannya bisa dicapai. Oke. Nah, sehingga jadi kalau tadi kita punya korpus dari berbagai sumber, dari beragam jenis, maka dia bisa mewakili berbagai kemungkinan, ya. Jadi idenya itu dapat sebenarnya dari yang disebut dengan korpus linguistik, ya. Jadi dalam sisi bahasa memang korpus linguistik itu harus berasal dari berbagai macam penggunaan, ya. Jadi kalau kita misalkan ingin bicara tentang ya katakanlah politik gitu ya, maka dalam bahasa politik mungkin tetap ada bahasa lain yang tidak bisa dilepaskan, misalkan ekonomi. Jadi bahasa ekonomi masuk ke sana, bisnis masuk ke sana, hukum juga masuk ke sana, porsinya yang beda-beda. Tetapi secara katakanlah kumpulan kosakata untuk politik akan lebih representatif atau akan lebih mewakili sebagai bahasa politik. Nah, di sisi lain, kalau punya korpus yang banyak seperti itu, dia bisa jadi kemudian menjadi rujukan, dan ketika kita ingin belajar sesuatu, maka akan menemukan suatu konsistensi atau akan bisa digunakan untuk menguji kebenaran, ya. Jadi contoh misalkan kalau saya punya korpus untuk tadi politik dan sudah terkumpul dari beberapa masa gitu, misalkan mengikuti rezim, dan saat ini saya ingin memahami fenomena yang paling akhir tentang politik. Maka karena data saya lengkap, maka saya bisa mempelajari ke belakang. Kapan pertama kali muncul misalkan ide amandemen misalkan, atau sudah berapa kali amandemen dilakukan, dan apa latar belakang amandemen disetujui, disepakati, dan seterusnya. Dari sana saya akan bisa memahami lebih komprehensif kalau korpusnya lengkap dan algoritmanya punya, gitu ya. Atau sebaliknya, algoritmanya ada, datanya lengkap, pertanyaannya ada, maka saya bisa menemukan pengetahuan baru, gitu ya. Nah, ide itu secara keseluruhan sudah menunjukkan kira-kira bagaimana orang bersikap atau bagaimana orang mempelajari sesuatu, tetapi dengan tools, ya. Jadi tools dalam arti komputer dan algoritma tadi, dan korpusnya sudah mengikuti struktur tertentu, maka keseluruhan kalau seandainya berjalan dengan baik akan dapat menghasilkan suatu insight atau akan dapat menjawab pertanyaan, ya, atau bahkan bisa menuntut kita untuk mengumpulkan data yang baru, ya. Nah, sekaligus itu memperkuat bahwa
korpus itu bisa diupdate, bisa ditambah sesuai dengan perkembangan. Oke. Nah, kalau dalam cognitive system, tentu kita tidak begitu saja atau tidak memungkinkan kalau kita langsung memanipulasi keseluruhan katakanlah data yang tersedia, ya. Harus melalui model, harus melalui suatu set kecil yang lebih representatif terhadap aspek yang sedang atau yang dalam perhatian kita. Ya, jadi selalu menggunakan atau merancang suatu model, lalu kemudian dari sana dieksekusi untuk mendapatkan suatu hasil. Nah, oleh karena itu, maka perlu pemahaman yang lebih komprehensif terhadap keberadaan data, ya. Jadi kalau kita bicara tadi katakanlah tentang adanya data atau korpus politik katakanlah di Indonesia, sementara akhir-akhir ini kita mendengarkan adanya keinginan untuk amandemen masa jabatan, maka kita bisa membuat suatu model, ya, dan dari sana kita bisa melihat apakah suara-suara seperti itu adalah hal baru atau dulu pun ada gitu, ya. Atau misalkan berapa lama yang sekarang ini bertahan atau sudah dijalankan gitu, ya. Dimana sebelumnya kita tahu bahwa periode pemerintahan itu hampir tidak terbatas. Selama masih terpilih dianggap legal. Lalu belakangan diamandemen menjadi hanya 2 periode katakan gitu, ya. Di berbagai pemerintahan. Tetapi kalau kita mau melihat dari sisi eksternal misalkan yang di luar Indonesia bisa juga, ya. Jadi kita bisa membandingkan atau bisa menambah data dari tempat lain. Seperti apa sih kemungkinannya gitu. Oleh karena itu maka apa yang disebut sebagai data pendukung, kalau dia sudah lengkap bisa dicoba dijalankan, lalu kemudian sejauh mana memenuhi atau sejauh mana level penerimaan dari hipotesa yang bisa ditarik gitu, ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana alternatif pengetahuan yang bisa ditarik dari kumpulan data tersebut bermanfaat. Itu poinnya. Bahwa manfaatnya adalah bersifat subjektif gitu, ya. Tergantung observernya siapa, itu hal lain. Tapi yang pasti apa yang bisa didukung oleh fakta yang di tangan dan juga rujukan yang dimiliki, maka itu adalah kesimpulan yang bisa ditarik untuk momen ini, gitu, ya. Jadi itu maka disebut bahwa korpus itu harus cukup komprehensif. Jadi komprehensif itu artinya memenuhi kriteria minimal, kelengkapan minimal, keragaman minimal, representasi minimal. Jadi komprehensif artinya tidak ya katakanlah kalau pakai periode tidak didominasi periode tertentu, ya, sementara suatu masa sangat minimal, ya.
misalkan datanya semua dalam negeri, sementara ingin juga melihat bagaimana di luar negeri. Nah, itu namanya kurang komprehensif, ya. Jadi ini adalah satu desain prinsipal, yaitu bahwa data korpusnya harus komprehensif, ya. Yang juga perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam rangka memahami, dalam rangka mendapatkan insight dari suatu kumpulan data, akan sangat dipengaruhi oleh keterampilan kita bertanya, ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi ketersediaan data, bisa jadi data yang tersedia itu lebih sebuah atau sekumpulan fakta yang kita tidak tahu nilai-nilai yang ada di dalamnya apa, ya. Jadi memang jauh lebih mudah kalau sebelum kita mengumpulkan data, kita punya pertanyaan. Maka kita bisa mencari data dan bahkan bisa mengukurnya sekomprehensif apa data tersebut. Tetapi di momen lain ada yang driving-nya itu terbalik. Justru datanya sangat banyak, lalu pertanyaannya adalah ini data yang sangat banyak bisa dipakai untuk apa? Itu kan ya. Jadi itu yang terjadi misalkan untuk yang saat ini paling banyak atau di di media sosial sekarang itu dianggap data yang paling banyak dan tidak cukup dimanfaatkan. Nah, maka di sana lebih pertanyaan yang muncul atau kemampuan kita mengajukan pertanyaan adalah yang bisa memberikan manfaat, bukan sebaliknya. Oke. Nah, kalau kita kembali ke konsep dasar bagaimana memanipulasi atau memanfaatkan memori, itu tidak lain dari kemampuan mengakses, mengelola, dan kemudian menganalisa. 3 prinsip ini yang dianggap sebagai karakteristik, ya. Nah, jadi kalau kita punya akses, mampu mengelola dan menganalisis, maka kita bisa menghasilkan beragam macam hipotesa, ya, dan bisa mungkin menjadi akumulasi pengetahuan, ya, dari berbagai atau dari beberapa event manipulasi data bisa mendapatkan pengetahuan yang sifatnya berakumulasi, ya. Bayangkan misalkan kalau datanya itu setiap saat bertambah, maka bisa jadi setiap saat kita dapat pengetahuan baru, ya. Jadi bayangkan kalau seperti itu berarti betapa pentingnya untuk merancang suatu teknologi yang pada akhirnya bisa melakukannya secara mandiri atau secara independen tanpa terlalu banyak intervensi oleh manusia, ya. Dan itu sekaligus ide kenapa kemudian bagaimana mengkonsep mesin yang bisa belajar sendiri, yang kemudian lebih populer dengan nama machine learning. Nah, oleh karena itu bahwa prinsip access, manage, dan analyze data harus kita tempatkan secara proporsional,
ya. Jadi kita punya data dan katakanlah aksesnya tidak memungkinkan, maka ada sesuatu yang tidak bisa dipenuhi, ya. Jadi dalam arti kalau kita ingin belajar dari suatu fakta-fakta yang sifatnya tadi bisa bertambah setiap saat, maka bisa jadi apa yang kita prediksi atau apa yang kita duga bakal terjadi menuntut akses terhadap data sebelumnya. Nah, di sisi lain hal seperti itu bisa jadi tidak apa tidak aman gitu ya. Nah, maka di sana jadi melibatkan suatu konsep-konsep yang memerlukan bagaimana akses dikelola tanpa harus membuatnya terbuka, tetapi tetap bisa diakses secara memadai, ya. Jadi prinsip di sini berarti bisa mendapatkan akses yang bertanggung jawab, kemudian mengelolanya, dan juga menganalisanya untuk mendapatkan suatu pengetahuan, ya. Yang berikutnya adalah bahwa ketika sistem itu memerlukan update data, maka bisa jadi tidak bisa otomatis, tapi bisa menuntut interaksi manusia, dan dari pola-pola yang bisa terbentuk mungkin juga bisa diotomasi. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa data yang bertambah atau data yang memerlukan update, maka dia memerlukan suatu model interaksi sehingga data baru bisa terakomodasi dengan pas, gitu ya. Nah, tujuannya adalah agar sistem itu bisa makin hari semakin pintar, bahkan kalau bisa dilakukan secara otomatis, ya, automated way. Oke, lalu kita tadi di mana? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kita bicara prinsip-prinsip yang harus ada, tetapi secara arsitektur komponennya kurang lebih seperti ini. Maka yang dimaksud adalah bagaimana komponen atau elemen dari arsitektur ini bisa menerapkan atau bisa mengikuti prinsip yang tadi yang ada di cognitive system, itu ya. Jadi ya saya ambil contoh misalkan bahwa misalkan yang korpus itu dalam penerapannya tidak hanya korpusnya itu sendiri, tetapi juga harus bicara bagaimana korpus dikelola sedemikian agar memenuhi apa ya tadi misalkan kalau dari sudut pandang cognitive system, maka dia harus punya struktur, mungkin juga punya harus machine readable misalkan gitu. Maka di sini dia harus dalam bentuk taksonomi maupun ontologi, atau bahkan dilengkapi dengan data katalog, ya. Jadi ini yang saya highlight tadi di awal bahwa secara prinsip bisa menuntut
atau tidak sama persis dengan penerapannya. Jadi penerapan bisa berbeda dengan teorinya, tetapi secara prinsip memenuhi, gitu ya. Jadi ya untuk mengingatkan kembali, elemen ini secara lengkapnya seperti ini. Ya, ini sudah kita bahas. Ya, jadi yang ingin saya tekankan lagi di sini bahwa kalau kita memperhatikan secara layer, maka apa yang kita sebut sebagai infrastruktur bisa jadi sebenarnya by itself gitu ya, memenuhi konsep-konsep komputasi kognitif atau bisa punya kepintarannya sendiri gitu ya. Jadi artinya kita bisa punya infrastruktur yang pintar gitu kan ya. Jadi artinya kita bisa melihatnya secara terpisah, secara subsistem yang lebih kecil, bahwa dalam rangka menyediakan infrastruktur yang pintar, maka dia harus dikelola oleh satu alat yang bisa otomatis katakanlah ya. Jadi misalkan yang pembagian beban ya. Jadi workload itu bertanggung jawab untuk meredistribusi kalau seandainya ada katakanlah bandwidth yang menganggur gitu ya. Nah, jadi itu alasannya kenapa kalau pengaturan beban ini yang sebelah kanan dia membentuk partisi itu dari atas ke bawah ya. Jadi ini mungkin tidak kita singgung waktu membicarakan dari sisi elemen, tetapi untuk sekarang karena kita dalam konteks bicara prinsip perancangan, maka untuk pertanyaan misalkan bagaimana dengan infrastruktur yang pintar, itu kan ya, yang sudah punya kemampuan meredistribusi beban yang tidak seimbang misalkan, atau bagaimana dengan aspek security, di mana yang secara otomatis bisa mendeteksi intruder yang tidak diinginkan masuk gitu kan ya. Nah itu menunjukkan bahwa kita bisa menerapkan sistem cognitive computing secara lengkap ya, dan kemudian operasional bisa independen. Oke. Nah, kita bisa lihat elemen lain secara spesifik yang mentaati prinsip desain. Ya. Jadi elemen-elemen tadi ya kalau kita lihat sebagai suatu layanan, maka dia menjadi ya yang disebut dengan underpinning atau sebagai tiang dari sistem yang bakal kita bangun gitu ya. Nah jadi penting untuk diperhatikan bahwa elemen ini atau semua elemen dari komputasi kognitif itu bisa menjadi
sesuatu yang sangat-sangat sangat fundamental, dan dia kemudian menjadi bisa dikembangkan menjadi yang lebih kompleks gitu ya. Untuk itu kita perlu melihat misalkan untuk korpus ya. Kalau kita bicara korpus, maka kita juga bisa memberi nama sebagai knowledge base ya. Jadi segala sesuatu bisa kita rujuk dari korpus atau ke korpus tersebut ya. Dan untuk korpus-korpus tertentu bisa jadi dibangun secara spesifik ya. Misalkan korpus untuk dunia medis berbeda dengan korpus untuk dunia bisnis katakan atau politik ya. Nah, tetapi sebagai suatu kumpulan data yang bisa disebut knowledge base, dia harus memenuhi yang tadi di awal kita sebut sebagai komprehensif ya. Jadi representatif, mewakili berbagai masa, atau mungkin juga mewakili kelompok-kelompok tertentu ya. Kita lihat beberapa detail yang berkenaan dengan korpus ya. Untuk sekarang, jadi dulu korpus itu belum tentu machine readable ya. Jadi zaman dulu di awal-awal korpus dikembangkan, ini dikerjakan terutama untuk studi-studi literatur klasik ya, untuk bisa memastikan konsistensinya, maka dibuatlah korpus-korpus untuk sesuai dengan sumbernya katakan. Tapi kalau sekarang dengan era komputer, maka korpus itu umumnya adalah yang bisa dibaca oleh mesin ya. Jadi kita sebut sebagai machine readable. Kemudian para ahli di berbagai bidang itu menggunakan korpus atau korpora untuk beragam kepentingan ya. Yang paling maju memang adalah korpus untuk linguistik, dan ini juga yang saat ini sangat-sangat diselidiki atau diteliti secara mendalam, karena pada akhirnya cognitive computing itu lebih banyak menghandle atau menangani data yang asal-usulnya teks atau language ya. Jadi natural language itu yang data NLP itu yang paling banyak ya, atau mungkin kita sebut yang terkait dengan NLP gitu ya, natural language processing. Jadi kalau kita mempelajari suatu teks, maka teks tersebut bisa jadi sangat jadi akan sangat banyak yang bisa ditemukan dari teks ya. Bahkan teks tentang otentik tidaknya suatu tulisan ya. Jadi mungkin pernah dengar bahwa ada namanya ghostwriter ya. Jadi
Ghostwriter itu namanya digunakan untuk penulis lain, ya. Jadi karena penulis lain itu sudah sangat sangat punya nama, punya reputasi, maka ketika ada tulisan diterbitkan atas nama dia, maka tulisan itu ya katakanlah laku keras, tapi seandainya digunakan dengan nama penulis aslinya, tidak dilirik orang gitu. Nah itu bisa ditemukan, bisa diketahui dengan melakukan penelitian yang sangat-sangat mendalam, yaitu dengan membandingkan ciri-ciri tipikal dari antar semua tulisan yang dimiliki oleh penulis tersebut, penulis tertentu. Nah, sejauh mana inkonsistensi dalam suatu naskah dengan naskah yang lain, ya. Jadi misalkan diambil satu kata, bisa jadi kata itu jarang digunakan oleh penulis tersebut, tapi di buku ini, di naskah ini ada misalkan, maka itu salah satu yang dicurigai, ya. Jadi korpus sangat-sangat berperan untuk penyelidikan, termasuk misalkan mau menyelidiki orisinalitas suatu tulisan. Nah, ide ini dipakai misalkan untuk sekarang, untuk naskah-naskah ilmiah, ada yang disebut dengan Turnitin, ya. Itu adalah suatu upaya mengurangi plagiarisme gitu ya. Nah, maka semua tulisan yang pernah terbit dibuat sebagai korpus, lalu kemudian dibandingkan dengan tulisan kita, dan berapa persen yang punya kemiripan, dan kemudian kalau mirip dinyatakan sebagai rujukan enggak. Kalau dinyatakan sebagai rujukan, maka dianggap sebagai referensi, tapi kalau mirip tapi enggak, dianggap sebagai mencontoh gitu ya. Jadi ide itu sudah diterapkan oleh domain tulis-penulis saat ini dengan nama Turnitin. Jadi sebelum ngumpulin tugas misalkan diperiksa dulu di sana, lalu di batas-batas yang diterima berapa dan seterusnya. Ya. Yang lain yang mengenai korpus, yaitu bahwa kalau di dunia komputasi kognitif, maka korpus ini menjadi suatu yang kita kenal dengan body of knowledge. Jadi kalau kita ingin mempelajari sesuatu, maka harus ada rujukan atau pembanding yang bisa digunakan sebagai pendukung, ya. Mengenai body of knowledge ini, hal yang mungkin jadi bisa tertukar-tukar adalah bahwa apa bedanya data yang saya miliki dengan body of knowledge gitu. Jadi kalau misalkan tadi saya ingin menyelidiki suatu tulisan, apakah tulisan ini asli atau enggak, maka yang saya sebut data adalah naskah yang ingin saya selidiki tersebut. Gitu kan ya. Nah, lalu kemudian bagaimana saya tahu bahwa ini tulisan asli atau enggak? Saya perlu data pendukung. Nah, data pendukung dengan naskah yang ingin diselidiki
itu adalah dataset yang ingin dipelajari. Nah, sekarang saya sudah punya pembanding dan saya punya naskah yang ingin diuji. Tetapi ada satu lagi tambahan yang disebut dengan body of knowledge. Nah, itu untuk mendukung keseluruhan dari, kalau pembanding dengan naskah yang ingin diselidikikan itu relatif terbatas. Misalkan tulisan seorang sastrawan, mungkin ada satu tulisan yang diragukan, mungkin pembandingnya 2-3 tulisan sebelumnya. Tetapi yang jadi body of knowledge-nya adalah keseluruhan karya dia, yang bisa jadi bukan ya katakanlah kalau sastrawan itu menulis novel, cerita pendek atau apapun gitu, tetapi mungkin ada juga tulisan dia sebagai tulisan karena memberikan kuliah, karena presentasi di suatu tempat, atau karena menulis artikel di koran gitu kan ya. Maka keseluruhan itulah yang disebut sebagai korpus yang bisa digunakan, termasuk menguji bahwa tipikal dia menggunakan kalimat itu misalkan 10 kata ya, 90% kalimat dia 10 kata misalkan gitu ya. Maka untuk membuktikan itu, maka saya bisa melihat di korpus, dalam arti tidak hanya tentang tulisan cerita tadi, cerpen ataupun karangan ya naskah-naskah yang sifatnya sebagai tulisan populer atau yang berupa buku gitu ya. Nah, jadi kalau tadi hanya 2-3 buku sebagai pembanding dengan menguji buku yang dicurigai sebagai otentik atau bukan, maka bisa jadi orang punya keraguan-raguan gitu. Tetapi bahwa dari beberapa naskah dia yang bukan buku, atau bahkan transkripsi lisan pun bisa bagian dari korpus ya. Jadi misalkan wawancara ditranskripsi dibuat jadi korpus, dan itu bisa melengkapi dari body of knowledge yang bisa digunakan untuk menyimpulkan suatu tulisan otentik atau bukan. Oke. Nah, jadi kalau kita menyatakan bahwa tadi korpus itu menjadi sentral, ya, itu bisa kita lihat misalkan bahwa kita bicara internal, bicara eksternal. Jadi korpus tadi yang saya ilustrasikan dengan menguji otentitas suatu tulisan bisa menggunakan tulisan lain yang tidak secara langsung sebagai milik dari penulis tersebut. Ya, itu menjadi data eksternal, data pendukung ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apa bedanya data yang ingin saya selidiki dengan korpus gitu kan ya. Nah, jadi bahwa data yang keseluruhan adalah data, tapi yang berperan jadi korpus adalah apa-apa yang bisa menjadi pendukung
otentik dari berbagai perspektif, termasuk tadi yang merupakan tulisan dia, tapi bukan dalam bentuk karya buku gitu ya. Misalkan kita ingin membandingkan buku tadi yang sebagai ghostwriter gitu ya. Nah ini implikasi lain karena memang datanya bisa bersumber dari internal eksternal, maka ini memerlukan suatu upaya atau cara bagaimana agar bisa optimal ya. Jadi optimal itu dicapai dengan mengikuti suatu sistematika tertentu. Ini yang tadi kita lihat di arsitektur ya sebagai elemen bahwa korpus itu harus mengikuti prinsip taksonomi ontologi. Jadi tidak flat begitu aja, tetapi dia mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Nah, yang paling umum adalah dia mengikuti suatu struktur agar bisa diakses dengan mudah. Ya. Jadi misalkan untuk keperluan searching dan analisis. Demikian juga dengan karena bisa jadi kalau kita memerlukan data eksternal, mungkin data eksternalnya itu tidak harus kita ambil atau tidak harus kita tambahkan sebagai bagian dari data kita, tetapi kita cukup mengakses dia saja, ya. Jadi datanya tetap milik yang bersangkutan. Nah, implikasi itu adalah bahwa mau nggak mau kita harus punya struktur yang kompatibel, ya. Jadi misalkan kalau tadi kita kembali pakai contoh menyelidiki suatu buku, ini ghostwriter atau bukan, dan kita punya buku sebagai pembanding, dan kita punya korpus katakanlah milik balai pustaka lah, katakan gitu ya. Nah, tapi juga memerlukan di luar balai pustaka, misalkan ke katakanlah perpustakaan Leiden gitu ya, di Belanda sana, yang memang cukup banyak mengoleksi naskah-naskah dari Indonesia. Nah, agar itu bisa dengan mudah dipertemukan, maka harus ada standar tertentu agar kompatibel. Jadi kita tidak harus melakukan terlalu banyak hal agar bisa memanfaatkan korpus yang milik orang lain. Ya, jadi untuk itu maka ada standar tertentu yang harus diikuti, mengikuti apa yang disebut dengan protokol, ya, ada protokol yang sama, dan juga melakukan apa yang disebut dengan fill-in knowledge gap, ya. Jadi kita tidak bisa katakanlah menghindari perkembangan zaman, ya. Jadi contoh yang sederhana, zaman dulu itu korpus itu umumnya dalam microfilm, ya, dan itu kecil-kecil tulisannya. Kalau kita membaca harus melalui suatu kaca pembesar yang bisa kita lihat, nanti dia ditampilkan seperti muncul di monitor ini, tapi di belakangnya adalah microfilm. Nah, sekarang hal seperti itu udah jarang,
berganti menjadi disk yang bisa dibaca menggunakan komputer. Tapi akhir-akhir ini sudah yang web accessible, ya. Jadi itu adalah suatu prinsip yang harus diperhatikan, bahwa kalau korpus itu mengikuti zaman agar selalu bisa berkomunikasi dengan dunia lain, dunia eksternal, internal, ya. Itu masuk kategori update lah, update secara konten maupun update secara teknologi, ya. Jadi bukan hanya isinya yang harus di apa? Di update, tapi juga teknologinya. Oke. Okay. Ada lagi yang bersifat regulatori atau peraturan, ya. Jadi ini juga penting karena apa? Karena datanya bakal disimpan, maka kalau tidak punya legalitas bisa bermasalah. Jadi oleh karena itu harus hati-hati, bisa nanti berurusan dengan katakanlah haki gitu. Jadi kalau memang ada regulasi-regulasi tertentu yang mengikatnya, maka harus diperhatikan. Demikian juga dengan ada tools-tools lain, bagaimana kita menggunakan teknologi agar kita bisa membangun korpus-korpus itu secara cepat, modern maupun efisien, ya. Jadi ada misalkan tools yang disebut dengan ETL, extract, transform, load, dan ini menjadi sesuatu yang sangat sangat lazim di dunia membangun korpus. Bahkan yang text processing sudah pasti melibatkan ETL. Oke. Kemudian ya, walaupun toolsnya tersedia, artinya ada beberapa tools, tetap saja tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai kendala yang terdapat pada pembangunan korpus. Nah, oleh karena itu salah satu yang dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan apa yang disebut dengan metadata, ya. Jadi metadata ini menjadi suatu alternatif, ya, karena secara umur metadata pasti lebih berusia lama dibandingkan tanpa metadata, karena metadata bisa lebih namanya juga meta, jadi data tentang data, maka bisa jadi umurnya lebih panjang, tidak rentan terhadap perubahan relatif terhadap datanya itu sendiri. Jadi contoh sederhana misalkan metadata tentang buku itu sudah pasti tahun terbit, tahun terbit, mungkin juga penerbit, mungkin juga kelompok atau subbidang gitu. Nah, itu tiga itu akan relatif konstan, tidak ada perubahan, ya. Dan untuk sekarang mungkin ada yang beberapa versi
Ada buku elektronik, ada buku fisik, tapi tidak pengaruh. Tetap dia punya tahun terbit dan punya kelompok bidang. Oke, jadi peraturan dan aspek keamanan menjadi isu. Sekarang bagaimana kita menggunakan data tersebut di cognitive system. Ya. Nah, jadi bahwa data itu sebenarnya ya ingested. Jadi kita menggunakan data tersebut menjadi bagian dari data yang mau diselidiki. Itu kan ya. Jadi contoh kalau sekarang kita mau mau menggunakan atau kita menggunakan suatu data, terlepas kita mau nyebutnya korpus atau bukan, dalam rangka membuat suatu chatbot katakanlah. Jadi chatbot ini harus bisa melayani pertanyaan-pertanyaan katakanlah tentang pendaftaran ke institusi kita gitu. Nah, agar dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka saya harus mengumpulkan beberapa data berkenaan dengan institusi kita gitu kan. Nah, oleh karena itu yang disebut data lengkap kalau saya bisa memprediksi kurang lebih pertanyaannya apa atau konteks yang bakal ditanya orang apa, gitu kan ya. Nah, yang tidak bisa dijawab mungkin akan saya kasih label bahwa pertanyaan yang saya belum tahu, nanti saya cari, mohon maaf gitu ya. Nah, itu saya kumpulin lagi, saya sediakan lagi jawabannya, maka kemudian dia bisa menjawab ketika ada pertanyaan yang seperti itu. Ya, jadi nah dengan ide seperti itu, maka yang bagus adalah ketika ada beberapa pertanyaan yang tidak persis dengan jawaban yang tersedia. Jadi dia bisa menjawab kurang lebih dengan cara menyimpulkan dari berbagai pertanyaan yang pernah didapat dan fakta-fakta yang dia pegang, termasuk korpus yang dia miliki. Nah, dari sana akan kelihatan bahwa apa yang kita lakukan terhadap suatu chatbot itu adalah suatu yang sangat dinamis, bisa kita update, bisa kita perbaharui pengetahuannya, atau bahkan kita latih ulang untuk pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, oleh karena itu akan sangat visible atau lazim kalau diawali dengan suatu ya katakanlah suatu keadaan awal, kemudian dikembangkan atau diupdate, dan selanjutnya diperbaiki ya. Jadi itu adalah bagian dari prinsip mengembangkan korpus, yaitu refine and refine ya. Jadi tidak sekaligus jadi dan final gitu, tetapi berkembang. Nah, itu yang disebut dengan bahwa kita harus menambah data secara terus-menerus dan juga mentransformasi data tersebut menjadi sumber yang bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, dan termasuk bisa dipelajari untuk bisa mendapatkan
model yang paling baru atau yang paling update. Oke. Nah, bagaimana kalau leveraging internal dan eksternal data? Ya, jadi kalau kita udah punya data, baik eksternal maupun internal, leveragingnya seperti apa? Nah, jadi ini yang paling contoh di awal tadi yang saya katakan, dengan cara memanfaatkan wiki yang relatif banyak, maka itu adalah uh, satu cara yang sudah termasuk leveraging, ya. Jadi uh, leveraging itu membuat kita bisa lebih cepat, lebih lebih mudah mendapatkan atau lebih mudah mencapai tujuan kita. Jadi karena sekarang umumnya banyak orang mengumpulkan data dengan apa berbagai struktur yang tipikal di organisasinya, maka itu bisa kita manfaatkan secara tersendiri. Contoh misalkan baru akhir-akhir ini saja Polri itu jadi punya data MTMC atau apa ya, yang manajemen trafiknya Polri itu dulu nggak ada, sekarang ada, dan itu menjadi sumber data yang sangat-sangat potensial dan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Nah, yang sudah betul-betul ready secara online pun banyak. Ya contoh yang tadi balik lagi yang wiki itu, umum, wiki itu bersifat open, tetapi uh, tidak tidak sahih secara ilmiah gitu ya, karena dia open editor. Nah, tetapi kalau kita ingin menggunakan yang bahan yang punya reviewer gitu, beberapa ada yang ya katakanlah yang kategorinya jurnal, yang ada review sejawatnya gitu ya. Jadi itu 3 contoh yang sifatnya leveraging atau bisa mempercepat proses ya. Jadi hal yang patut dipertimbangkan kalau kita ingin memotong atau mempercepat suatu proses ya. Di dunia online ini menciptakan atau melahirkan banyak data. Yang tadi saya sebut sebagai wiki itu yang kategori teks umumnya, tapi yang tadi misalkan MTMC Polri itu yang sifatnya video dan stream ya. Jadi cukup banyak. Bayangkan berapa titik yang dimonitor dan terjadi setiap saat gitu ya. Jadi 2 tahun aja itu udah super banyak. Nah, oke. Nah, ada lagi prinsip yang harus kita perhatikan yang berkenaan dengan data akses sama fitur extraction. Ya, jadi kalau yang data akses mungkin yang lebih apa istilahnya ya,
Jadi kalau tadi kita bicara wiki, hampir pasti datanya itu sudah teks yang ready gitu ya. Nah, tapi ada yang struktur lain yang tidak se-ready itu. Misalkan yang natural language, video, audio, sama sensor data. Jadi di sini itu ada tambahan. Jadi disebut data akses itu kita tidak bisa menggunakannya secara langsung. Contoh yang NLP, yang natural language, di natural language itu ada aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu yang non apa istilahnya itu, yang semantiknya tidak dapat. Jadi yang non tersiratnya, non tersirat sama intennya harus ditangkap. Video juga begitu. Video ya tentu beda struktur. Dia yang diproses adalah gambar. Jadi berbeda atau tidak sedirect yang tadi kita bicara dengan wiki. Walaupun sekarang wiki yang video juga ada ya, tapi yang tadi kita di awal saya lebih mengacu pada teks. Jadi kalau mengacu ke ke human learning, maka kita bicara pada level indera, ya, sensis. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan data yang berkenaan dengan indera ini. Jadi kelengkapan data pada akhirnya nanti ada yang bersangkut paut dengan ini, ya. Jadi data yang berkaitan dengan pengecapan, penglihatan, pendengaran, sama indera yang lain itu beda cara representasinya, ya. Jadi ada sesuatu yang harus dikerjakan di sana. Artinya leveraging-nya berbeda dengan tadi yang video maupun yang bahasa natural, ya. Nah, untuk itu maka perlu memperhatikan bagaimana kita memilih apa yang relevan dan mana apa yang diperlukan. Jadi itu prinsip yang harus diperhatikan berkenaan dengan data akses, ya. Jadi leveraging akses untuk yang video berbeda dengan yang teks. Demikian juga dengan yang berkenaan dengan data melibatkan indera, ya. Yang terakhir, prinsip yang menjadi perhatian kita untuk yang disebut dengan analytic services. Ya, jadi kalau masih ingat analytic services itu hanya prediksi, preskripsi, sama prediktif, describe, prediktif, 3 ya. Nah, kalau kita mengerjakan dari awal, mungkin lebih pas seperti apa yang kita perlukan, tetapi seringkali tidak masuk dalam time budget gitu ya. Nah, oleh karena itu satu prinsip yang harus diperhatikan dalam analytic service justru adalah menggunakan apa yang telah ada, ya. Jadi package algorithm bisa dipergunakan, ya. Jadi misalkan kalau ya machine learning sekarang itu banyak kan dikerjakan orang,
berdasarkan apa yang telah ada sebelumnya, bukan bangun sendiri gitu. Ya, jadi testingnya sudah dilakukan, error-error yang tidak produktif telah dideteksi oleh pelaku-pelaku sebelumnya. Ya, jadi menggunakan package yang sudah ada. Mungkin namanya ada statistical software package, atau mungkin juga ada yang commercial component libraries, ya. Jadi baik yang untuk deskriptif, prediktif, atau preskriptif. Oke, jadi itulah prinsip-prinsip yang harus kita sadari kalau kita nanti merancang cognitive computing. Yang jadi, ya saya mengatakan begini, yang saya highlight di sinilah yang penting diperhatikan. Memang tidak semua elemen ini kita bicarakan dalam arti prinsip perancangan, karena nanti kita ada yang secara khusus yaitu tentang machine learning. Untuk itu kita akan lanjutkan minggu depan, yaitu bagaimana machine learning dan hypothesis generation and scoring, terakhir visualisasi and services. Yang ini mungkin tidak terlalu banyak saya bahas. Saya kasih aja video yang sangat representatif untuk melihat ini. Baik, sampai di sini aja kuliah kita. Barangkali ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Ya, Pak. jadi enggak. Yang kelas A tadi ada yang tidak absen dan 4 diantaranya sudah ngasih tahu. Bagaimana dengan Rifan? Rifan hadir enggak? Jangan keluar dulu ya, saya mau screen capture dulu untuk keperluan absensi. Oke, ada yang bertanya mungkin? Enggak ada. Cukup, Pak. Apakah kelas B sudah ngabsen? Kelas B, kelas A. Mesya hadir? Enggak ada. Andika? Jidan? Mama Jidan? Enggak ada. Oke. Baik. Sekian kuliah kita. Terima kasih telah hadir. Kita ketemu minggu depan. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Judi, Pak. kenapa Judi?
Untuk Jundi tadi katanya ada masalah jaringan Pak sebelumnya, jadi lupa ini absen. Ya udah.